Seorang ASN dituntut untuk berpikir kreatif dan cepat tanggap dalam merespon aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis seiring perkembangan teknologi informasi. Organisasi pemerintah harus selalu berbenah dan melakukan upaya terobosan baru di berbagai sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan. Tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, yakni terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Andes Priswanto Wahyu Nugroho, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan nomor presensi 16. Mohon izin untuk memaparkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang berjudul Penerapan Aplikasi e-Agenda dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Terobosan baru ini merupakan akselerasi dalam berpikir kreatif dan adaptif dengan terus memberikan gagasan baru dalam setiap program dan kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas dan dinamis. Dalam mewujudkan aksi perubahan ini, saya berkolaborasi dengan berbagai unsur terdiri dari tim efektif, stakeholder terkait, perangkat daerah, dan unsur non-pemerintah yakni masyarakat umum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi. Adapun tahapan pencapaian tujuan yang tersusun dalam milestone jangka pendek adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan tim efektif. Tahap ini diawali dengan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait gagasan aksi perubahan dan rapat koordinasi internal dengan bagian umum terkait penyamaan persepsi dan perumusan gagasan aksi perubahan. Terbentuknya tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, tim teknis, dan tim monitoring. Tim efektif yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 060-33-2023 tanggal 24 Agustus tahun 2023 serta penyerahan surat keputusan kepada setiap anggota tim. Kedua, rapat koordinasi tim efektif. Pada tahapan ini dimulai dengan persiapan materi rapat, buatan dan distribusi administrasi, undangan rapat dengan para tim efektif. Hasil pertemuan pertama dengan anggota tim telah tercapai persamaan persepsi terkait tujuan aksi perubahan yang ingin dicapai, serta penyampaian tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan dibahas selama implementasi tahapan milestone. Ketiga, rapat koordinasi bersama stakeholder terkait. Untuk meningkatkan sinergi antar elemen dalam tahapan milestone ini, dilakukan koordinasi dengan stakeholder untuk berkolaborasi dalam membangun sistem layanan yang handal. Pada rapat koordinasi ini, diperoleh hasil kebutuhan data yang diperlukan dalam aplikasi serta
sistem layanan yang akan dibentuk, seperti adanya fitur layanan yang terbagi sesuai dengan kewenangannya, layanan informasi, PPID Setda, dan SKM Wonosobo. Keempat, penyusunan juknis dan SOP sistem layanan e-agenda sebagai pedoman ataupun kepastian pelaksanaannya dalam pelaksanaan tugas pelayanan, maka perlu disusun SOP. Sedangkan juknis disusun sebagai media sosialisasi kepada pengguna aplikasi e-agenda. Tahapan kegiatan diawali dengan menyusun draft yang kemudian dilakukan rapat finalisasi draft juknis dan SOP sebelum dilakukan penetapan dan pengesahan. 5. Membangun sistem aplikasi layanan e-agenda. Pada tahapan ini dilakukan inventarisasi pelayanan di bagian umum sebagai bahan rancangan alur proses bisnis aplikasi untuk dilakukan entry ke database. Selanjutnya dilakukan uji coba aplikasi untuk melakukan pengujian serta evaluasi awal terbangunnya sistem layanan yang terpadu. Kemudian maintenance dilakukan terhadap kesalahan ataupun data yang perlu ditambahkan selama uji coba guna terwujudnya aplikasi yang andal dalam rangka memberikan layanan prima kepada pengguna. 6. Sosialisasi dan launching implementasi sistem layanan e-agenda. Pada tahapan ini dilakukan persiapan dan koordinasi internal tim efektif serta dilakukan uji coba tahap 2 aplikasi e-agenda untuk memastikan kesiapan aplikasi siap untuk digunakan. Selanjutnya, launching aplikasi e-agenda yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Wonosobo serta jajaran pimpinan perangkat daerah bertempat di ruang rapat Mangunkusumo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 15 September 2023. Pada acara tersebut juga dilakukan sosialisasi pada para pengguna layanan serta sebagai sarana penyampaian saran dan masukan dalam meningkatkan pelayanan guna mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi. Selain itu, sosialisasi e-agenda juga disampaikan kepada masyarakat luas melalui surat kabar, channel YouTube, dan Instagram Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. 7. Monitoring dan evaluasi jangka pendek penerapan sistem layanan e-agenda. Implementasi awal sebuah kebijakan seringkali memerlukan beberapa penyesuaian dengan kondisi real di lapangan. Oleh sebab itu, sebagai bahan pengembangan aplikasi pada tahapan milestone jangka menengah, hasil monitoring evaluasi dan rancangan solusif kemudian dituangkan dalam laporan hasil monitoring evaluasi jangka pendek. Tahapan milestone jangka pendek telah 100% tercapai dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil strategi pengembangan potensi diri yang telah dilaksanakan baik pada rencana aksi perubahan maupun pada pelaksanaan aksi perubahan, diperoleh peningkatan nilai akhir sikap perilaku yang sebelumnya pada angka 7,89 menjadi 8,46. Hal ini terjadi karena penerapan pengembangan potensi diri pada subkomponen kedisiplinan dengan melaksanakan koordinasi internal dan apel setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan agar tugas dan kewajiban dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga mampu memberikan hasil yang optimal. Subkomponen kerjasama internal dengan pembelajaran alam terbuka melalui kegiatan simulasi yang dilakukan secara tim untuk meningkatkan sinergi antar rekan kerja yang lebih solid, menguatkan kerjasama dan kekompakan dalam tim. Subkomponen adaptabilitas dengan memanfaatkan media digital dalam rangka melakukan pembelajaran secara mandiri dengan materi pengembangan kompetensi yang relevan serta melakukan coaching atau mentoring untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan motivasi atau ide baru dalam penyelesaian pekerjaan atau pencapaian pengembangan karir. Rencana aksi perubahan kinerja organisasi
telah terimplementasikan dengan baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim efektif serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan organisasi ini. Semoga hal baik ini memberikan manfaat dan menginspirasi semua pihak, terkhusus sebagai seorang ASN untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Afif Nur Hidayat, Bupati Wonosobo, mendukung dan memberikan apresiasi terhadap aksi perubahan kinerja organisasi oleh Saudara Priswanto Wahyu Nugroho, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo, dengan judul Penerapan Aplikasi e-Agenda dalam rangka meningkatkan aktivitas kinerja pelayanan di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Semoga dengan aksi perubahan ini dapat memberikan warna baru pelayanan publik yang cepat, tepat, dan tentunya bermanfaat, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Wonosobo. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat terimplementasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albar, Wakil Bupati Wonosobo, mengapresiasi dan mendukung penuh aksi perubahan kinerja organisasi oleh Saudara Priswanto Wahyu Nugroho, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo, dengan judul Penerapan Aplikasi e-Agenda dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan inovasi ini, semoga dapat memberikan terobosan baru dalam perbaikan pelayanan publik guna mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Andang Wartoyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan ini menyatakan memberikan dukungan penuh dan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Priswanto Wahyu Nugroho selaku peserta PKA Angkatan 5 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan rencana aksi perubahan penerapan aplikasi e-Agenda dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan ini saya berharap nanti bisa mengurangi tumpang tindih kegiatan, bisa membagi kegiatan menjadi lebih rapi, tempat lebih baik, sehingga lebih efisien dilaksanakan. Selamat Pak Kapak Umum, semoga sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.